Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Halo sobat akhwat dan ikhwan semua. Setiap tanggal 25 Desember, umat penganut agama Kristen menyelenggarakan peringatan hari Natal. Nah, pada momen tersebut, tidak sedikit umat agama lain yang turut bergembira dan mengucapkan selamat, termasuk umat Islam. Masalahnya, bagaimana hukum mengucapkan selamat Natal tersebut? Berikut adalah sejumlah pandangan ulama terkait hal tersebut yang diambil dari situs pesantren Tebu Ireng, Jombang. Ulama berbeda pendapat terkait hukum mengucapkan selamat Natal. Perbedaan tersebut mengerucut kepada satu hal, apakah ucapan selamat Natal termasuk kategori akidah atau keyakinan, atau muamalah atau pergaulan? Jika dikategorikan akidah, berarti ucapan itu merupakan doa dan kerelaan atas agama orang lain. Bila dikategorikan muamalah, maka ucapan tersebut justru dianjurkan karena merupakan wujud toleransi yang dijunjung tinggi oleh Islam. Pendapat pertama mengatakan bahwa hukumnya haram. Ulama yang mengharamkan seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Syekh Ibn Baz, Shalih al-Utsaimin, Ibrahim bin Muhammad al-Huqail, dan lain-lain. Hal berikut berlandaskan pada ayat berikut, yang artinya, jika kamu kafir, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan imanmu, dan Dia tidak meridhoi kekafiran hambanya. Dan jika kamu bersyukur, niscaya Dia meridhoi kesyukuranmu. Quran Surah Az-Zumar ayat 7. Menurut golongan pertama ini, mengucapkan selamat Natal termasuk kategori rela terhadap kekufuran. Dalil lainnya adalah sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, bedakanlah dirimu dari orang-orang musyrik. Panjangkanlah jenggot dan cukurlah kumis. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Ibn Umar radhiyallahu anhu. Ada pula hadis Nabi SAW yang lain yang berbunyi, siapa yang meniru suatu kaum, maka ia adalah bagian dari mereka. Hadis riwayat Abu Daud dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Intinya, golongan pertama ini juga menganggap hari raya sebagai syiar agama. Mengucapkan selamat hari raya berarti mengakui kebenaran agama tersebut. Padahal, menurut mereka, setiap umat memiliki hari besarnya masing-masing, dan umat Kristiani menjadikan Natal sebagai hari besarnya, sementara Islam sudah memiliki 2 hari raya sendiri. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika Nabi SAW tiba di Madinah. Penduduk Madinah memiliki 2 hari raya yang mereka bersenang-senang di dalamnya. Lalu beliau bertanya, 2 hari apa ini? Mereka menjawab, 2 hari yang kami bermain-main di dalamnya pada masa jahiliyah. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah mengganti untuk kalian 2 hari tersebut dengan Idul Adha dan Idul Fitri. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Nabi SAW juga pernah bersabda kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, hai Abu Bakar, setiap kaum memiliki hari raya, dan inilah hari raya kita. Hadis riwayat Bukhari. Alasan lainnya adalah Sad al-Zariyah atau memutuskan akses menuju hal-hal yang dilarang. Mengucapkan selamat Natal merupakan jalan menuju hal-hal yang terlarang itu. Yang kedua, hukum yang mengatakan boleh. Syekh Yusuf Al-Qardawi mengatakan bahwa mengucapkan selamat justru merupakan kebaikan atau albir, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu
dan tidak pula mengusirmu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 8. Kebolehan memberikan ucapan selamat juga berlaku jika orang Kristen yang memberikan ucapan selamat kepada kita. Allah berfirman, "Apabila kamu diberi penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah dengan penghormatan yang serupa. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu." Quran Surah An-Nisa ayat 86. Mustafa Ahmad Az-Zarqa menyatakan bahwa tidak ada dalil yang secara tegas melarang seorang muslim mengucapkan selamat hari raya kepada orang kafir. Beliau mengutip hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah berdiri menghormati jenazah Yahudi. Penghormatan ini tidak ada kaitannya dengan pengakuan atas kebenaran agama yang dianutnya, sehingga ucapan selamat kepada umat Kristiani tidak terkait dengan pengakuan atas kebenaran keyakinan mereka, melainkan hanya bagian dari mujalamah atau saling berbuat baik dan muhasanah atau sopan santun kepada teman yang berbeda agama. Selain itu, sikap Islam terhadap penganut agama monoteis, yaitu Yahudi dan Kristen, jauh lebih lunak daripada kepada kaum musyrikin penyembah berhala. Bahkan, Al-Quran menghalalkan makanan serta wanita ahli kitab untuk dinikahi. Hal ini tertera pada surah Al-Ma'idah ayat 5. Dan salah satu konsekuensi pernikahan adalah menjaga hubungan dengan pasangan, termasuk bertukar ucapan selamat. Dalam sebuah riwayat disebutkan, seorang Majusi mengucapkan salam kepada Ibnu Abbas, "Assalamualaikum," dan Ibnu Abbas menjawab, "Waalaikumsalam warahmatullah." Kemudian sebagian sahabatnya bertanya, "Dan rahmat Allah?" Ibnu Abbas menjawab, "Bukankah mereka hidup itu merupakan bukti mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Intinya, ucapan selamat Natal adalah bagian dari masalah sosial, yaitu muamalah dan non-ritual. Dalam usul fikih disebutkan, semua tindakan non-ritual adalah dibolehkan, kecuali ada dalil yang melarang. Dan menurut golongan kedua ini, tidak ada satu ayat Al-Quran atau hadis pun yang secara eksplisit melarang mengucapkan selamat kepada orang non-muslim. Ini merupakan pendapat Ibnu Mas'ud, Abu Umamah, Ibnu Abbas, Al-Auza'i, An-Nakhai, At-Tabari, dan lain-lain. Yang ketiga, menurut pendapat ulama lain, selain dua pandangan yang tadi, ada juga ulama yang tidak mengharamkan secara mutlak dan tidak membolehkan secara mutlak. Pendapat ketiga ini memilah antara ucapan yang haram dan ucapan yang bisa ditolerir. Yang pertama, ucapan yang halal adalah ucapan yang tidak mengandung hal-hal yang bertentangan dengan syariah, seperti "Semoga Tuhan memberi petunjuknya kepada Anda." Yang kedua, ucapan yang haram adalah ucapan yang mengandung hal-hal yang bertentangan dengan syariah, seperti "Semoga Tuhan memberkati dan menyelamatkan Anda sekeluarga." Golongan ketiga ini juga membedakan antara ucapan selamat Natal karena terpaksa dengan yang tidak terpaksa. Jika seorang muslim berada di lingkungan mayoritas Nasrani seperti di Ambon, Papua, atau negara-negara Eropa dan Amerika, atau pegawai yang bekerja pada orang Nasrani, siswa di sekolah Nasrani, pebisnis yang sangat tergantung dengan kolega Nasrani, maka boleh mengucapkan selamat hari Natal kepada orang-orang Nasrani yang ada di sekitarnya. Ucapan selamat itu harus dibarengi unsur keterpaksaan dalam hati, inkar bil qalbi, serta diiringi istighfar. Di antara kondisi terpaksa seperti pegawai muslim yang tidak mengucapkan selamat Natal, karirnya dihambat atau dikurangi hak-haknya, atau siswa muslim yang tidak memberikan ucapan selamat akan ditekan nilainya, diperlakukan tidak adil, dikurangi hak-haknya, atau seorang muslim yang tinggal di daerah atau negara non-muslim jika tidak memberikan selamat hari Natal kepada tetangga Nasrani akan mendapatkan tekanan sosial dan sebagainya. Pendapat ini berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut. Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah ia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah.
kecuali orang yang terpaksa, padahal hatinya tetap tenang keimanan. Akan tetapi, orang yang menerima kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. Quran Surah An-Nahl ayat 106. Jika kondisi tidak memaksa dan tidak ada pengaruh sama sekali terhadap karir, jabatan, hak-hak, atau perlakuan orang-orang Nasrani sekelilingnya, maka tidak diperbolehkan baginya mengucapkan Selamat Natal. Jalan terbaik adalah pendapat ketiga ini lebih kuat karena menetapkan hukum sesuai dengan situasi dan kondisi. Pertama, persoalan hukum yang bersifat ijtihadi dan tidak ada dalil secara langsung, maka keputusannya tidak boleh hitam dan putih tanpa mempertimbangkan situasi dan kondisi yang mengitarinya. Ini merupakan prinsip ushul fikih. Kedua, dalam kaidah fikih ditegaskan, keluar dari kunjungan khilaf atau perbedaan pendapat merupakan anjuran syariat. Artinya, jika kita berpegang pada pendapat yang mengharamkan saja, berarti kita menafikan pendapat yang menganjurkan. Dan begitu sebaliknya, maka pendapat ketiga yang mempertimbangkan situasi dan kondisi adalah solusi agar kita keluar dari kungkungan khilaf tersebut. Allahu a'lam. Sekian dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.